terima kasih teman-teman semua. Turut berduka cita ya, kembali berduka cita bagi orang-orang yang menderita. Menderita, kita berduka cita atau prihatin lah, turut prihatin kepada rakyat Turki yang mengalami musibah. Jadi pesan kami dari Indonesia, Galarua yang cinta kemanusiaan. Ini Galarua adalah organisasi yang cinta kemanusiaan, bukan masalah agama. Ini adalah sila kedua Pancasila. Kami cukup prihatin ya bagi keluarga yang mengalami musibah korban di Turki. Tuhan yang benar kiranya memberi kekuatan kepada Anda, dan rakyat Turki udah harus mulai sekarang berpikir ya. Jangan ikut yang tidak benar, ikutlah yang benar. Nah, itu yang untuk Turki. Nah, untuk Agustan, Bapak Ibu, sebagai organisasi Galarua yang menjalankan amanat, satu, anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya harus terbuka dan transparan, menggunakan seluruh donasi yang dipercayakan kepada Galarua untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, dalam hal ini adalah Agustan yang terkumpul kurang lebih 41 juta yang kita gunakan untuk mendukung penyembuhan penyakitnya. Jadi kita ke sana itu secara kemanusiaan, tidak ada motif apa-apa, tidak ada supaya dia kembali begini, enggak, kita enggak urusan dengan itu. Kita menerapkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa? Persatuan. Nah, pada tanggal 6 hari Senin kami ke sana dengan rombongan. Rombongan itu terdiri dari sekretaris, wakil ketua umum, juga ada tim IT kita, juga perwakilan kita di Bandung. Jadi totalnya kita itu ada 7 ya, ke sana 7 orang. Nah, jadi persiapan yang kita lakukan adalah pertama, kita tidak menghubungi siapa-siapa kecuali kita melapor dulu kepada polsek setempat. Ya, kita ingin menyampaikan ini ke Saudara Agustan karena begini. Ya, tujuannya apa? Jangan nanti kalau ada bocor berita kita ke sana menyampaikan itu, jangan sampai ada politisasi atau macam-macam lah. Kita tidak mau itu. Nah, yang kedua juga kita melapor ke RT yang untuk menyampaikan maksud tersebut. Itu juga penting karena mereka adalah pemerintah terdepan yang mana Agustan adalah warganya. Wajib kita beritahu kepada mereka permisi. Tujuannya apa? Sama seperti yang saya sampaikan kepada Polsek Sukasari. Nah, jadi kami parkir mobil kami atur sedemikian rupa, ya biasalah ya, kerja kita ini juga harus berhikmat lah. Jadi kami parkirkan mobil ke arah langsung keluar jalan besar, tidak dekat dengan pintu rumah, gerbang rumah daripada Agustan. Saya dengan Owen yang turun dulu pertama. Jadi kita ketuk pintu karena digembok dari dalam. Kita ketuk pintu baik-baik, terus datang seorang ibu-ibu pakai jilbab. Wajah itu kurang ramah ya. Kita juga nggak tahu. Saya pilih dari bawah gitu, wajahnya nggak ramah. Kita tanya, Bu, mohon izin, mau jumpa dengan Pak Agustan. Ini rumahnya Agustan ya. Bapak dari mana? Nah, kita kan jujur aja ngomong, dari Galarua. Begitu kita bilang Galarua, enggak, ini salah ini. Ini bukan rumah Agustan. Terus dia tinggal pergi gitu. Waduh, ini kok sambutannya begini ya, tidak ada komunikasi. Tetapi kita tidak kehilangan akal, maka saya hubungi Ibu Lucy Lusoy supaya turun, mungkin kalau sesama wanita gitu ya, berkomunikasi mungkin ada sambutannya baik lah. Nah, Bu Lusoy ya nggak ada bel, kalau ada bel pasti kita pencet bel ya. Jadi ya ketuk-ketuk pintu lagi dipakai gembok itu kan. Jadi entah ini beberapa kali datang juga ya, nanti Bu Lusoy memberitahukan komunikasinya bagaimana. Tidak disambut juga. Jadi gimana ini? Ya kita pergilah ke RT, ke Ibu RT lagi. Ibu RT, kita cerita kepada Ibu RT maksud kita itu, dan dia bilang, oh saya sering main ke sana, itu biasa saya main ke sana. Kita minta tolonglah jasa Ibu RT ini untuk supaya bisa dipertemukan. Ibu RT juga ketok-ketok, ya nggak mau buka juga. Nah akhirnya Bu RT pulang ke rumah, coba nanti saya telepon deh. Saya telepon nanti dari telepon dari rumah Ibu RT. Nanti hasil pembicaraan di telepon itu Bu Lusoy yang mendengar karena saya nggak ikut. Nah jadi intinya adalah niat baik kita untuk menyampaikan amanat daripada donasi ini kepada Agustan, dia tidak terima. Jangankan tidak diterima, disambut aja kita tidak.
Walaupun pada akhirnya ada berita entah di mana itu katanya dibilang maksa. Kita tidak maksa. Ya kalau tidak mau ya udah. Karena memang nggak ada bel. Supaya didengar diketok-ketok kan. Tidak ada unsur pemaksaan. Nah, lantas sesudah dari situ uh, tulis-tulis ke RT, tapi intinya dari RT bilang, dia katanya ada bicara dengan Pak Asep. Pak Asep bilang, dibilang kepada uminya, nggak usah dibuka pintu. Nah, kira-kira begitulah. Nanti Bu Lucy yang lebih menjelaskan itu. Nah, akhirnya bagaimana kita berunding? Udahlah Bu RT, nggak apa-apa. Yang penting Bu RT udah tahu ya maksud tujuan kita ke sini. Tidak ada maksud apa-apa, bukan masalah agama. Kita hanya prihatin sebagai kemanusiaan. Karena beliau memang meminta, Bu RT, meminta kepada kita. Maka kita datang. Kalau begini juga nggak apa-apa. Sampai Bu RT-nya bilang, aduh maaf Bapak, maaf Ibu ya, maaf, 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 maaf. Oh nggak apa-apa. Kita bilang, Bapak, maaf Bapak ya, Bapak. Sampai begitu ngomongnya. Ya sudah, sesudah kita berpisah dengan Bu RT, kita salam, maka kita lapor lagi ke Polsek. Pak, kami tidak berhasil jumpa dengan Pak Agustan. Buka pintu saja nggak mau. Ya udah Pak, kalau Bapak niatnya baik dia nggak mau, kenapa pusing-pusing Bapak katanya. Nggak, kami harus lapor kepada Bapak perkembangannya. Awal kami lapor, akhir juga lapor. Apa Pak, biarin aja. Nggak boleh Pak, kita kan Pancasila Pak, kemanusiaan mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Udah, jadi kami pulanglah dari Polsek, pulang ke Jakarta ya hari itu juga. Artinya mereka tidak mau membuka pintu rumahnya, gerbangnya, ya. Dan tidak ada komunikasi dengan Agustan kecuali dengan istrinya atau uminya, ada dua itu perempuan itu. Itu saja Pak Pastor. Nah yang nanti ditambah oleh Bu Lisoy, tapi sebelum ditambah Bu Lisoy, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar daripada Zoom ini begini, termasuk kepada pemerintah. Kami dari Galarua tidak ada urusan soalnya dengan agama. Kami Galarua adalah fanatik, radikal terhadap ideologi Pancasila. Radikal, bukan ekstrim ya. Kami di sini seluruh Galarua itu radikal terhadap ideologi Pancasila, satu-satunya ideologi negara dan bangsa Indonesia. Yang kami jalankan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kami sebagai organisasi pecinta dan penggiat daripada Galarua, jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa, kecewanya begini. Betapa milisnya rupanya negara ini. Betapa rusaknya rupanya orang-orang grassroots yang mungkin jalan pikirannya pendek, yang dirusak oleh para orang-orang tertentu ya, pengajar-pengajar agama-agama tertentu. Betapa hancurnya rupanya masyarakat di grassroots. Sampai sisi kemanusiaan pun dengan alasan tertentu, entah alasan negara agama pun, mengabaikan sama sekali persahabatan, mengabaikan sama sekali persatuan, mengabaikan sama sekali kemanusiaan. Selalu mungkin di otak, dicuci di otaknya itu kafir, 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 kafir. Nah ini adalah keprihatinan kami dari Galarua kepada penyelenggara negara. Kepada siapa, mulai dari pusat sampai daerah, tolong Bapak-Bapak perhatikan ini, jangan anggap remeh. Kalau bisa, ya, usul kami, ini usul ini Pak, setiap penceramah atau apapun ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila, tolong itu diuji lagi. Bila perlu dikeluarkan sertifikat. Yang boleh berceramah adalah jika berideologi Pancasila. Mau beragama apapun silakan, tapi harus berideologi Pancasila. Karena ini rusak. Jadi bisa kita bayangkan Indonesia ini kalau ini tidak dibenahi, 10 tahun kemudian akan hancur, digerogoti dari bawah. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak mindset daripada grassroots ini. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena bodoh atau apa, nggak ngerti. Ya kalau saya gunakan kata-kata bodoh terlalu kasar, tetapi faktanya itulah. Kami miris, bukan miris karena kami ditolak, bukan. Ya, kami tidak bisa memaksa, kami miris. Waduh, rupanya di Indonesia begini ya, di salah satu wilayah kota besar begini, apalagi di desa-desa, apalagi di lingkungan-lingkungan pendidikan tertentu yang jauh dari pantauan atau jangkauan daripada pemerintah atau Menteri Pendidikan. Waduh, ini kira-kira bagaimana? Itu sebenarnya Pak Paul, keprihatinan kami soal misalnya itu ditolak atau tidak, itu hak dia lah ya, kita hormati. Dan tidak ada sama sekali motif untuk mengajak Agustan kembali lagi kepada apa namanya Kristen. Nggak ada kristenisasi situ. Kita tidak mengenal istilah kristenisasi. Contoh itu Yayasan Damaris. Ya, dia pun tidak bicara kristenisasi. Galarua juga begitu. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan Zoom Pak Pastor Paul, jangan Anda nggak usah nyeleneh ya. Beresin dirimu, perhatikan fakta-fakta yang terjadi di sekitarmu, baik nasional, di RT-mu, RW, dan di Indonesia maupun internasional. Lihat, ya. Kami, Galarua ini, saya bilang,
ya penganut Galerius Tulen. Motif kami hanya kemanusiaan, keadilan, ya, equality, empowering, dan prosperity, kesejahteraan. Di luar itu kami tidak concern. Anda mau percaya siapa urusan Anda itu. Tetapi jangan Anda coba-coba mengganggu 5 sila itu. Kami akan berang dan garang tampil untuk itu, walaupun kami kecil. Maaf ini Pastor Paul, saya harus sampaikan, karena ini saya miris hati saya melihat grassroots ini. Waduh, ini pengaruh siapa ini? Ya, ini pengaruh, pasti ada oknum, pasti ada bohir di belakang ini untuk menghancurkan Indonesia dari bawah. Jadi inilah pesan saya kepada teman-teman, baik juga Agustan, termasuk lingkaran Anda Agustan, ya. Terserah, itu adalah pilihan Anda. Enggak usah ditakut-takuti atau apalah. Tetapi begitu Anda coba misalnya merusak ini sila-sila Pancasila, lihatlah Indonesia akan hancur nanti. Bukan dihancurkan oleh orang lain, tapi dihancurkan oleh kebodohan kita sendiri. Jangan lupa ada sesuatu selalu kekuatan, ya, yang in hidden power, yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dia yang kendalikan. Itu yang akan berbicara nanti. Jadi silakan Bu Lisa tambah bagaimana. Ya, berikutnya setelah Pak Santi Amer dan Pak On gagal untuk meminta dibuka pagarnya, saya gantian tuh, saya datang ketok-ketok lagi, kemudian ada itu ibu-ibu berjilbab juga keluar, ya, saya lihat ya dari lubang pintunya, bilang bahwa ngomongnya nggak ada yang bernama Agustan di sini, kayak gitu. Nah, kata saya tahu persis itu tempatnya ya, karena udah lihat dari channelnya Pak Tan Paragi, nah, nggak ada. Waduh, saya pikir gitu. Wah, jangan-jangan ini pertanda, saya pikir. Wah, katanya udah tidak ada kan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Jangan gitu dong. Bukan Pak. Ya kan dia udah meniadakan, masih ada tapi udah ditiadakan, apa tuh? Ya kan wajar dong kita berpikir wah Ada dan tiada ya, antara ada dan tiada. Ya, antara ada dan tiada. Ya kan? Biasanya kan orang apalagi ibu-ibu nggak mau mempertaruhkan begitu Pak. Misalnya anak kita sakit, nggak sakit tapi kita bilang hanya buat alasan anak saya sakit, kita nggak berani kan. Waduh, takut bener-beneran sakit nanti kan gitu. Ini kok bisa begitu, saya pikir gitu kan. Lalu kita melaporlah ke RT. Nah, Ibu RT, ya, saya sempat dihubungkan sih, bicara langsung dengan namanya Asep, yang merawat Pak Agustan kayaknya. Yang merawat Pak Agustan dihubungkan, bicara langsung ke handphonenya Bu RT itu yang saya pakai. Saya bicara langsung dengan Asep. Nah, Asep ini bilang, oh Bapak, Pak Agusnya lagi tidur katanya. Lah berarti benaran kan yang tadi itu bohong kan gitu kan istrinya. Nah, setelah saya tanya Bu RT, memang benar itu istrinya kan gitu. Tega amat bilang Agustan nggak ada, suaminya nggak ada kan. Jadi kita juga jadi wah gimana ini gitu kan. Nah akhirnya Pak Asep bilang bahwa Pak Agustannya lagi tidur, belum bisa diganggu. Nanti pada saat asar itu jam-jam 3-an ya. Asar akan bangun. Lalu saya tanya boleh nggak kami temuin setelah istirahat, saya bilang gitu. Ya saya tanya dulu Umi katanya. Nah saya nggak bisa, saya takut salah katanya. Tapi ya tetap kita tunggu sih sebenarnya sampai asar. Kira-kira 3:30 baru kita pulang dari sana. Nah itu pun ya Bu, ya seperti yang dibilang Pak Santi Amer tadi, Bu RT-nya jadinya yang merasa sangat tidak enak dengan kita. Karena kita kan dia tahu tujuannya baik gitu ya, misi kemanusiaan gitu. Tapi ternyata begitu caranya istri Pak Agustan lah ya. Dan Pak Bu RT masih sempat ketok-ketok juga gitu sampai agak lama juga ya, kurang lebih 15 menit ketok-ketok. Yang paling lama sebenarnya Bu RT. Dan Bu RT ini bilang dia sering ke sana gitu dan kenal banget dengan Pak Agustan dan ya sering inilah interaksi gitu. Nah, itu pun tidak dibuka. Jadi merasa nggak enak sih Bu RT-nya sama kita, dan kita catat juga nomor teleponnya. Nanti sewaktu-waktu perlu ya kami akan telepon. Saya bilang gitu, oke katanya.
Ya udah sampai di situ kita akhirnya pulang ke Jakarta. Tapi sebelumnya kita pertemuan dulu dengan member di ini ya, member Galarua member Galarua Bandung. Itu tambahannya Pak Paul. Luar biasa ya. Yang sebenarnya ini juga bagian dari asapnya Agustan ya. Orang mau dikasih berkat, ya itu tadi ya, mau kasih berkat, dia malah ditakut-takutin sama Hani Christian ya. Ya itu asapnya Agustan juga ya. Coba kalau dia nggak deket-deket Hani Christian, ya kan? Dia mungkin sudah operasi, sudah bisa operasi. Duit yang dikumpulin dari orang Islam, dari teman-temannya dia sama gabung nama punya kita. Cukup itu buat operasi jantung itu. Nah, langsung operasi, langsung itu. Itu asap juga ya. Tapi kabarnya Pak kabarnya nih ya kabarnya ya saya dengar istrinya itu juga sakit kanker loh Pak. Kabarnya. Tapi ya nggak tahu lah persisnya ya Pak, kabar-kabarnya begitu. Iya kan kemarin sempat heboh juga kan itu kan, kalau istrinya juga sakit keras kan. Iya, istri yang sekarang kan? Iya. Ya itu Pak. Ya, itu kan asap. Ya kita berdoa ya supaya Agustan ini ya dilembutkan hatinya ya. Betul. Supaya Agustan itu dimualafkan ya. Dimualafkan. Kalau sekarang ini kan keras dia. Saya sih yakin Pak, saya sih yakin kalau kita berhasil ketemu sama Pak Agustan, saya yakin dia tidak seperti dulu yang sangar gitu ya. Saya yakin betul bahwa dia akan berbeda gitu. Cuma memang kita nggak ada kesempatan gitu loh bertemu gitu. Saya bahkan nggak takut loh, saya nggak takut sama sekali Pak. Nggak ada rasa takut saya sama sekali untuk ke sana gitu loh. Biasa aja, gitu loh, nyaman gitu. Wah, memang sayang sekali ya, kasihan sekali sebenarnya. Saya coba, semuanya saudara-saudara yang punya nomor kontak anaknya Agustan, coba hubungi saya ya, Japri ya saudara ya. Japri ke nomor ini ya, ke nomor, nomornya udah ganti ya, sebentar. Anda yang punya nomornya anaknya Agustan, tolong Japri saya ke nomor ini, sebentar. Mana tadi? Email atau WhatsApp ya ke nomor ini ya, saudara ya. Saya kasih ini di layar Anda nih. Email atau WhatsApp saya. Ya, itu ya, email ke hagios.eu Gmail ya, atau ke 611158410 gitu ya, ada di layar Anda ya. Coba yang punya nomor kontak anaknya Agustan, ya bisa tolong. Saya sudah coba hubungi Instagramnya tapi nggak dibaca ya. hagios.eu@gmail.com atau +31 61 11 58 410 ya, supaya kita bisa coba ya kita tetap upayakan ya. Artinya kita gini, kita berbuat baik pun tidak mudah saudara ya. Berbuat baik pun kita tunjukkan kesungguhan hati kita. Kok mau ngasih kok maksa? Loh bukan. Karena ini amanah dari masyarakat. Kita harus lakukan yang terbaik. Setelah memang ketemu, Agustan yang ngomong sendiri langsung kepada Galarua, ditolak, ya sudah. Kalau ini kan kita nggak tahu, ditolaknya karena paksaan atau apa, kan kita nggak ngerti ya saudara ya. Karena ada intimidasi atau apa. Karena jumlah yang kita kumpulkan lebih besar daripada yang dikumpulkan sama orang Islam. Ya. Nah itu kan karena apa? Karena intimidasi. Total sekarang sudah malah nambah lagi ya, jadi 46 juta ya akhirnya ya, bukan cuma 41 juta loh. Jadi 46 juta loh yang kita kumpulkan loh itu. Ya. Iya, betul. Sudah 46 juta saudara. Ya yang kita kumpulkan ini. Karena masih ada yang nyelonong-nyelonong ya, 1-2 itu ya. 46 juta loh saudara yang kita kumpulkan. Wah bisa nanti pas Agustan terima bisa 50 juta juga bisa ya. Kita nggak tahu berapa hari lagi. Ternyata masih ada yang 200.000, 100.000 masuk itu ya. Bisa 50 juta juga bisa ya. Makanya harus Agustan sendiri yang nolak supaya kita jangan salah ya.
Kalau salah, kalau Agustannya sudah nolak, wah itu Galarua bisa pakai itu untuk operasional. Tapi harus benar-benar Agustan sendiri ngomong di depan Galarua itu. Kalau nggak kita hold dulu saja, ya kan, kita hold dulu sampai Agustan ini benar-benar yang menolak sendiri. Ya ketemu dengan Galarua, kita sowan. Ya tapi ya memang lucu juga ya, orang sakit dibesuk nggak boleh ya. Ya memang karena ditutup-tutupin, dihalang-halangi, diintimidasi begitu ya. Ya kasihan juga ya sebetulnya ya. Kasihan juga. Iya, Pak. Ya saudara yang punya nomornya anaknya Agustan, coba tolong hubungi saya ke hagios.eu@gmail.com atau +31 61 11 58 410. Anda yang pernah kenal ya, yang punya yang dekat dengan keluarganya Agustan yang di Tasik atau yang di Bandung itu ya, Anda tolong hubungi saya. Ya, sebab Agustan itu benar-benar banyak putus hubungan dengan gereja. Ya dulu Agustan ya punya nomornya saya dia ya. Agustan punya nomornya saya. Tapi nomornya itu sekarang dihubungin nggak bisa ya. Nomornya itu nggak bisa lagi dihubungin. Makanya saudara-saudara yang bisa kasih informasi, tolong kasih informasi ya. Ya supaya urusan ini bisa segera tuntas.